Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memberikan tutorial uji Chi-square independensi. Sebelumnya, uji Chi-square independensi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel kategori yang diukur pada sampel yang sama. Uji ini merupakan jenis Chi-square yang paling sering digunakan dalam penelitian sosial dan pendidikan. Dengan data yang disajikan dalam tabel kontingensi untuk menganalisis keterkaitan antar variabel. Sebelumnya kami ada hipotesis dengan judul penelitian hubungan antara tingkat pengetahuan tentang demam berdarah dengue atau DBD dengan perilaku pencegahan pada remaja di Desa Sukamaju. Dan deskripsi kasusnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan seseorang dengan perilaku nyata mereka di lapangan. Peneliti membagikan kuesioner kepada 20 orang remaja. Untuk variabel pengetahuan diukur dengan skor total kuesioner skor 1 sampai 75. Skor di atas 38 dikategorikan sebagai tinggi, sedangkan skor 75 ke bawah dikategorikan rendah. Dan untuk variabel perilaku juga diukur dengan skor total kuesioner skor 1 sampai 75, di mana skor di atas 38 dikategorikan baik, sedangkan skor 38 ke bawah dikategorikan tidak baik. Untuk pertanyaannya, kita ada dua. Yang pertama, lakukan kategorisasi data skor numerik menjadi data kategori tinggi dan rendah. Dan yang kedua, ujilah apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kategori pengetahuan dengan kategori perilaku menggunakan uji Chi-square pada tarif signifikansi alfa sama dengan 5% atau 0,05. Selanjutnya, kita mau memasukkan data terlebih dahulu. Kita buka Excel. Kita blok terlebih dahulu. Kita buka statistika. Kemudian kita klik variabel view. Untuk namanya yang pertama kita ganti pengetahuan. Untuk yang kedua kita ganti perilaku. Nah, untuk desimalnya ini kita nolkan ya. Untuk yang make sure kita ganti ke scale. Selanjutnya, klik transform, kemudian yang record into different ini, terus pengetahuan satu ini ditaruh sini, kasih nama pengetahuan satu, kemudian klik cell, terus all. Lainnya kita klik 1 sampai 38, kemudian value kita kasih nama 1 karena kode 1, kita add. Kemudian yang kedua ini 38 sampai 75, value-nya kita kasih 2, kita add, continue, kemudian oke. Kemudian kita klik ke variabel view-nya,
kita ganti desimalnya jadi 0, kemudian yang value-nya kita 1, labelnya rendah, kemudian add, yang kedua kita tetap 2, labelnya tinggi, add juga, oke. Untuk perilaku, kita klik transform, lalu kita record into different variables. Lalu, untuk kolom pengetahuan, kita keluarkan terlebih dahulu, lalu ganti dengan kolom perilaku. Di sini kita ketik perilaku 1 tanpa spasi, lalu change. Lalu kita klik alt and new values, lalu kita tulis di value-nya 2. Karena ini sama rentang range ininya, jadi kita tidak usah mengetik. Lalu kita continue dan kita OK. Lalu kita kecilkan dan kembali ke data view. Kita klik variable view, lalu kita ubah di value-nya, kita edit menjadi value-nya kita isi 1 dan labelnya kita isi baik. Lalu kita add dan value-nya kita klik 2, lalu kita tulis tidak baik, lalu kita add dan OK. Lalu desimalnya kita ubah menjadi 0. Setelah itu kita klik data view dan sudah muncul keterangan baik dan tidak baik. Selanjutnya klik analyze, habis itu descriptive static, terus habis itu cross tab, masukkan variabel kategori pertama ke kolom row dan variabel kategori kedua ke kolom kolom. Selanjutnya klik static dan centang G-square, lalu klik continue. Pada menu class centang observed, row, kolom, dan total, kemudian klik continue dan O. Hasil uji G-square akan ditampilkan pada jendela output di SPSS. Karena nilai signifikasi 0,001 jauh lebih kecil dari A 0,05, maka HO ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan perilaku pencegahan DBD pada remaja di Desa Sukamaju. Remaja yang memiliki pengetahuan tinggi cenderung memiliki perilaku pencegahan yang baik, tinggi juga.